Oke, apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML itu bukan bahasa program. HTML itu digunakan untuk membuat halaman website. Seperti apakah HTML? HTML itu mempunyai HTML tags, di mana tagsnya itu biasanya bakal dimulai dengan bracket. Bracket, saya akan kasih contoh untuk paragraf. Oke, di mana di tengahnya ada isi konten, dan diakhiri dengan bracket lagi, di mana untuk penutupnya ada slashing forward dan sekali lagi seperti ini. Ini adalah HTML text. Dia mempunyai pembuka teks, dan penutup teks. Ada sangat banyak teks, ada heading, ada BR. Nah, ada beberapa yang tidak punya penutup seperti BR untuk break lines, input, ataupun gambar. Ini adalah beberapa yang tidak memakai penutup tag. Oke, sekarang mari kita membuat dokumen HTML pertama. Untuk membuat dokumen HTML pertama, mari kita mulai dengan membuat folder terlebih dahulu. Mari kita namai belajar HTML. Oke, mari kita buka kode editor. Kode editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Kalian bisa memakai kode editor mana saja yang kalian suka. Bisa memakai Sublime Text, bisa memakai Dreamweaver, bisa memakai Notepad++, apa saja yang kalian nyaman. Sedangkan kalau saya memang saat ini memakai Visual Studio Code. Oke, sekarang kita coba drag dulu folder dari belajar HTML ke sini. Oke, ini ada untitled, tutup dulu. Nah, Anda bisa membuat file langsung di dalam Visual Studio Code di sini, ataupun kita juga bisa membuat di dalam folder. Nah, saya akan memberi contoh yang kedua, membuat dokumen HTML di dalam folder. Kita membuat teks dokumen, mari kita beri nama belajar HTML. Nah, untuk dokumen HTML, ekstensinya adalah HTML. Oke, file telah saya buat. Di sini juga otomatis di Visual Studio Code keluar juga, karena tadi foldernya sudah kita masukkan. Sekarang mari kita buka file belajar HTML. Kita coba masukkan teks dulu. Kita masukkan kalimat ini adalah dokumen HTML. Kita save, lalu kita coba buka di browser. Kecilkan dulu. Yang Anda lihat, apa yang kita tulis di sini ada di dalam. Nah, coba saya rubah dulu ini dokumen HTML. Ini adalah dokumen HTML. Ini adalah salah satu yang utama kalau kita mau melihat apa isi kodenya. Kita bisa memakai inspect element. Seperti yang Anda lihat, kata-kata yang kita tulis di sini ada di dalam tag body. Tag body ini memang adalah tempat untuk isi-isi dari yang kita tulis di dalam dokumen HTML. Kita juga bisa melihat bahwa ada tag HTML, ada tag head, dan ada tag body yang kita tidak tulis di dalam file, tapi dia keluar otomatis karena filenya adalah file HTML. File HTML saat tidak ada tag HTML-nya atau tag head-nya, tag body-nya nggak ada, dia akan otomatis membuatnya sendiri. Nah, sekarang kita coba memasukkan tag HTML. Kita masukkan ini di antara tag. Oke, kita save. Nah, walaupun kita memasukkan P atau tag di sini, dia tidak akan keluar di dalam front end. Tapi kalau kita inspect, P-nya ada. Oke. Dan kita bisa juga coba kalau kita ganti jadi tag heading, yaitu tag H1, dan Anda bisa melihat perubahannya. Dengan H1 mempunyai format yang berbeda, menjadi lebih besar, ukuran font size-nya, dan juga bold. Oke.
Sekarang mari kita menjelaskan tentang struktur dasar dari HTML. Struktur dasar dari HTML saya akan coba buat dulu, doctype. Nah, ini saya coba hapus karena tidak terlalu perlu. Ini juga saya hapus dulu. Nah, seperti yang Anda lihat, ini adalah struktur dasar dari HTML, tapi kekurangan satu hal, yaitu deklarasi dokumen HTML. Nah, oke, inilah struktur standar HTML. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah doctype. Doctype ini mendeklar kepada browser bahwa file ini adalah file HTML. Dan khusus doctype HTML ini adalah doctype HTML5. Memang tidak ada 5-nya di sini, tetapi seperti inilah doctype untuk HTML5. Di bawahnya ada tag HTML. Lalu tag HTML ini mempunyai anak, yaitu head dan body. Oke. Nah, di dalam HTML tag ini juga ada untuk setting language untuk memberitahu bahasa apakah yang dipakai di dokumen ini. Untuk standar memang ID Inggris, kita bisa ganti menjadi ID untuk Indonesia. Nah, di dalam HTML mempunyai anak. Kita sebut HTML apapun yang ada di atas yang untuk mewrap dari suatu tag. Ini adalah bapaknya. HTML adalah bapak dari tag head dan bapak dari tag body. Untuk head ini lebih untuk memberitahu informasi tentang dokumen HTML. Pertama adalah metadatanya. Lalu metadata HTML bisa memberitahu char set atau karakter set yang dipakai untuk dokumen ini. Contoh ini dan standarnya adalah UTF-8. Lalu di sini juga ada title. Nah, kita coba save. Kita coba F5. Title ini muncul di atas ini atau title browser. Nah, kita coba rubah menjadi belajar HTML. Dia juga berubah. Ini gunanya ada di sini. Lalu anak dari HTML lainnya adalah body. Di body inilah kita memasukkan konten dari yang ingin kita keluarkan di browser. Kita kasih contoh, masukkan konten. Yang pertama adalah kita masukkan H1, heading 1, buat. Nah, kita kasih judul ya, tempat belajar HTML. Kita juga masukkan paragraf teks. Ini adalah isi dari. Oke, kita lihat. Kurang lebih semuanya seperti ini. Kalau kita lihat di inspect element, semuanya ada. Kita memberitahu tentang apa saja isi dari informasi tentang dokumen HTML. Body adalah tempat isi konten yang keluar di browser. Oke. Sekarang mari kita membahas tentang heading. Apa itu heading? Heading adalah cara untuk meng-highlight atau memberi judul suatu topik. Dan heading HTML sendiri ada 6 jenis. H1 kita sudah memberitahu tadi. Untuk H1 yang berarti adalah ini adalah heading 1. Heading 1. Dan urutan H1 sampai H6 itu untuk memberitahu kepada browser dan juga search engine bahwa kepentingan dari suatu topik atau kepentingan dari suatu judul. Biasanya keyword untuk mengoptimalkan mesin pencari atau search engine akan dimasukkan ke heading-heading ini. H1 kita buat H2. Saya akan copy. H3. Copy. Ini H2. H4. Ada H5 dan H6 yang terakhir. Kita coba save, kita lihat perbedaannya. Nah, bisa melihat perbedaannya bahwa semakin ke bawah, semakin membesar nilainya atau jadi H6, font size-nya menjadi lebih kecil,
Dan juga itu berarti bahwa kepentingannya juga lebih menurun.